Om Swastiastu. Perkenalkan saya Niwayan Widyaningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan NIM 25411811188. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran real Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 73 SMP Negeri 2 Denpasar. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pagi anak-anak. Pagi. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, gimana kabarnya saya hari ini? Baik. Luar biasa, anak-anak 73, anak-anak yang cantik dan gantengnya Bu Widya di sini. Hari ini kita ketemu lagi sayang di pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang giliran mimpin doa hari ini? Oke, Mang Pratnya, silakan Dek. Anak-anak yang lainnya bersikap yang baik, yang tenang. Ambil sikap amustikarana. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradika Marupini Widya Rambam Karisyami Sidir Bawastu Me Sadam. Berdoa selesai. Iya, baik. Silahkan kembali ke tempat duduk, nak. Bagi anak-anak, sudah siap untuk belajar? Siap. Tadi pagi anak-anak sudah sarapan atau belum? Sudah. Ingat ya sayang ya, anak-anak, profil pelajar Pancasilanya harus dikuatkan. Anak-anak sudah harus sarapan, ingat 7 kebiasaan baik kalian juga. Hal-hal positif yang kita lakukan sehari-hari tentunya akan berdampak juga kepada orang lain. Kita harus memberikan motivasi untuk diri agar bisa juga memotivasi orang lain. Oke, good. Nah, ada yang ingat nggak anak-anak? Pembelajaran kita minggu lalu tuh tentang apa sih? Oke, Pratnya kembali, silakan. Upakara sebagai sarana bakti. Upakara sebagai sarana bakti. Baik, anak-anak ternyata masih terngiang-ngiang tentang pembelajaran kita sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut kembali, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Anak-anak bagi yang tidak hadir nanti mohon disampaikan kepada Ibu absen temannya. Dimulai dari absen 1. Gong Bagus? Hadir. Bagus hadir. Niko? Hadir. Baik. Yunanda? Hadir. Kafari? Tidak hadir. Dispen kegiatan apa Niki? Oh, nari di Alaya, baik. Dan terakhir ada Gusnanta. Hadir. Oke, semuanya hadir ya hari ini kecuali 2 orang yang dispensasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, hari ini kita ice breaking dulu deh, gerak-gerak dulu biar nggak apa ya, lemes gitu ya. Oke, anak-anak silahkan bersiap yang baik. Iya, tangannya yang baik. Anak-anak tahu lagu yang We Were Rock You, tahu? Nah, nanti kita tepuk paha 2 kali, tepuk tangan langsung pose. Nah, oke, ice breaking dimulai 1, 2, 3. Ya, liatin ke temannya. Selanjutnya, iya, cantik ganteng. Yuna. Iya, penutup ada di Hendra. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Good job anak-anak Ibu. Pada hari ini Kamis 8 Mei 2025, anak-anak Ibu ajak untuk kegiatan berikutnya, yaitu kita masuk ke tujuan pembelajaran, mempraktekkan apa? Iya, pertemuan kita hari ini adalah mempraktekkan pembuatan canang sari sebagai salah satu upakara yang sederhana sesuai dengan Desa Kalopatra kita di sini di Bali ya. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini Ibu aja lanjutkan dulu sebelum kita melaksanakan praktek nantinya ya sayang ya, akan Ibu bentuk kelompok juga, jadi anak-anak memudahkan untuk kolaborasi dalam kegiatan praktek pembuatan canang sari. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita lanjut dalam praktek, Ibu mau ajak anak-anak melihat beberapa
materi, kita membahas sedikit sebelum nanti kita lanjutkan kegiatan yang lebih bermakna kembali. Nah, anak-anak bisa terlihat dengan jelas di layar seperti apa? Bisa. Dari keempat gambar ini, jadi anak-anak bisa perhatikan gambar yang pertama ini apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat di sini? Wah, berarti anak-anak ibu luar biasa ya, tepuk tangan buat kita semua. Berarti anak-anak sudah sering melihat atau bahkan sudah sering membantu orang tua dalam membuat upakara-upakara ini. Sudah. Nah, menurut anak-anak gimana sih kalau upakara itu nggak ada dalam rangkaian upacara yatnya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, Devinda silakan. Saya Devinda, rasanya tidak lengkap jika tidak ada sarana upakara dalam upacara yatnya. Karena sarana ini berfungsi untuk menunjukkan rasa cinta kasih dan bakti kepada sang ibu. Oke, nah kata Devinda katanya sarana upakara sebagai salah satu wujud bakti kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Anak-anak setuju apa tidak? Oke, ada yang punya pendapat lain mungkin terkait dengan bagaimana sih peran dari upakara itu dalam lingkup upacara yatnya. Bisa kita lanjut berarti ya. Nah, anak-anak perhatikan di pembelajaran berikutnya. Nah, Ibu ajak anak-anak untuk nonton satu tayangan. Ibu siapkan dulu videonya ya. Udah sering lihat ini siapa? Ada yang tahu nggak ini siapa? Gek Cantik, salah satu influencer juga yang memberikan banyak kreativitas terkait dengan upacara yatnya. Oke, ayo anak-anak kita tonton dulu. Ketemu lagi di channel YouTube Gek Cantik Official. Jadi kali ini Gek Cantik akan coba membuat tutorial membuat canang isah dengan menggunakan 7 kakek busuk seperti ini. Nah, diperhatikan baik-baik. Jadi apa aja yang bisa digunakan dalam rangkaian pembuatan canang sari. Seperti apa tutorialnya? Yuk disimak. Langkah pertama saja. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, pembuatan canangnya sudah. Sekarang kita lanjutkan ke anak-anak, perhatikan lagi sedikit saja. Ibu lanjut tentang beberapa fungsi. Ada anak-anak sudah bilang bahwa sering sekali melihat ada canang, Bu. Di mana aja biasanya anak-anak bisa melihat canang atau sarana-sarana yang tadi ada di gambar. Di mana biasanya anak-anak lihat? Iya, Ngurah silakan. Di pura. Selain di pura, di mana? Oke, Devinda silakan. Upacara yatnya. Dalam pelaksanaan berbagai upacara yatnya, betul sekali. Karena canang sari itu merupakan upakara yang paling dasar. Ya, yang paling sederhana tetapi memiliki makna yang komplit, memiliki makna yang lengkap. Oke, di sini diperhatikan baik-baik. Beberapa fungsi dari upakara, salah satunya adalah canang sari yang nanti akan kita praktekkan adalah satu, sebagai fungsi religius. Artinya fungsi keagamaan yang memang sebagai sarana dalam pelaksanaan upacara agama itu sendiri. Yang kedua di sini sebagai sarana komunikasi. Ada yang tahu kenapa upakara juga disebut sebagai sarana komunikasi? Bagaimana? Anak-anak pernah melihat Tuhan? Tidak. Pernah melihat para dewa? Tidak. Itu salah satu. Kita mengaturkan canang, kita mengaturkan banten, itu sebagai salah satu bentuk komunikasi kita. Bagaimana kita bisa percaya adanya Tuhan? Karena kita melaksanakan berbagai rangkaian upacara yatnya itu sendiri. Yang ketiga sebagai sebagai fungsi sosial ekonomi. Artinya bagaimanapun kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari adanya pelaksanaan upacara. Yang keempat di sini disertakan sebagai fungsi sosial budaya. Karena apa? Bentuk canang sari daerah Badung Gianyar beda apa tidak? Beda. Bentuk bantennya kelungkung dengan negara. Apalagi kita yang antar pulau, kita dengan Hindu di Kalimantan, kita dengan teman-teman Hindu Bali, dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur, daerah Bromo, Tengger, Semeru, itu pasti ada perbedaan. Itu yang membedakan fungsi sosial budayanya, karena disesuaikan dengan desa. Jadi bagaimanapun bentuk kreativitas dari upakara serta pelaksanaan dariatnya itu sendiri disesuaikan dengan budaya masing-masing daerah setempat. Nah, yang terakhir adalah fungsi pendidikan. Kenapa dikatakan bahwa upakara sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan dariatnya juga berfungsi sebagai media pendidikan kita. Ada salah satu kutipan dari Bhagavad Gita
bab 9 sloka 26 yang menyatakan bahwa salah satu bagian atau unsur utama upakara adalah patram, puspam, palam, dan toyam. Dan dilengkapi dengan adanya dupam. Masih ingat nggak anak-anak patram itu apa? Patram itu adalah unsur daun. Kemudian palam, unsur buah atau biji. Ada puspam itu apa? Unsur bunga, betul. Toyam adalah unsur air. Jadi semua itu adalah elemen dasar dari alam semesta yang kita gunakan juga untuk sebagai sarana upakara untuk wujud bakti kita di sini. Ya, wujud bakti kita yang berdasarkan dari unsur alam. Baik. Anak-anak, Ibu lanjutkan. Masih ingat tentang tingkatan dari upakara itu sendiri? Masih ada berapa tingkatan utama? 3. Ada apa saja di sana? Dan baik, di kanistama ada berapa cabang? 3 juga, mulai dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi di tingkatan kanistama. Selanjutnya Ibu ajak anak-anak untuk berdiskusi sekaligus kita akan melaksanakan kegiatan praktik. Kita bentuk kelompok dulu ya, mulai dari kelompok 1 silahkan duduk di bangku paling kanan. Dilanjutkan kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan kita bentuk menjadi 7 kelompok saja di sini. Silakan anak-anak langsung duduk berkelompok. Nanti LKPD-nya langsung Ibu bagikan di kelompok masing-masing. Oke, mohon perhatian sebentar sayang. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Nanti sambil anak-anak mempraktekkan pembuatan upakara sederhana, akan Ibu berikan contoh dulu yang pertama ya. Akan Ibu berikan contoh. Nah, sambil anak-anak melaksanakan kegiatan praktek sekaligus juga anak-anak nanti mendiskusikan LKPD yang Ibu akan berikan. Nanti hasilnya akan kita presentasikan bersama di depan kelas. Bisa dipahami anak-anak? Oke, perwakilan kelompok 1, ketua kelompoknya. Oke, anak-anak sebelum kita mulai, sekali lagi Ibu sampaikan ke anak-anak karena kita menggunakan benda tajam di sini, baik cutter ataupun pisau, tolong dikondisikan penggunaannya agar hati-hati. Jangan sampai mengenai teman apalagi mengenai diri sendiri. Ya, dikondisikan karena kita masih dalam proses pembelajaran, masih tahap proses latihan untuk menggunakan alat-alat tersebut. Nah, dalam tahapan pembuatan ceper itu menggunakan ukuran perluasnya, anak-anak boleh menggunakan 8 sampai 10 cm atau kurang lebih sepanjang staples yang anak-anak bawa. Ibu berikan satu contoh di sini. Dimulai dari ruas pertama. Yang kedua, ada berapa ruas panjang nanti yang kita buat? 4 ruas panjang, ruas pendeknya 1. Ya, ini udah ruas yang ketiga sekarang. Perhatikan baik-baik, ini ruas yang ketiga. Dilanjutkan ruas ke-4. Setelah itu kita potong habis ruas ke-5, tapi ukurannya hanya setengahnya saja. Karena ini sebagai sambungan. Sudah? Proses penuasannya sudah bisa atau pemotongannya? Dah. Berikutnya anak-anak membuat singsing. Singsing itu adalah pelapis dalam. Jadi Ibu contohkan dulu untuk proses pengerjaan dasarnya. Yang dibawa ke dalam adalah areal yang halus, yang tidak bergerigi. Yang bergerigi diarahkan keluar. Sudah jelas? Kemudian anak-anak bentuk merepat seperti ini, segi 4, dijepret masing-masing bagiannya setiap ujungnya. Ya, bagian tengahnya nanti ditutup menggunakan ron. Kalau tidak ada ron boleh menggunakan busung dengan ukuran ruas yang sama. Bisa dipahami? Bisa, oke. Oke, kelompok 1 sudah tahap sampai di mana ini? Oh, nanding sekarang, ingat. Oke, bagusin posisi nandingnya, sambungan ada di arah bawah. Ya, jangan nanti di samping gini. Ini bagian bawah. Ini kan sambungan. Nah, sekarang kita belajar yang lebih baik. Ya, kalau bisa melakukan perubahan positif, kenapa tidak? Ya, silahkan dilakukan. Ingat dasar-dasarnya dulu. Lanjut. Siang. Kita pasang dulu baru dikasih. Iya, pasang dulu. Anak-anak sudah siap untuk mempresentasikan hasil karya kalian? Siap. Oke.
siapa kelompok yang mau maju pertama? Boleh angkat tangan. Ayo, oke, kelompok 1 dilanjutkan nanti oleh kelompok 4, baru kelompok 2. Duluan angkat tangan, nanti kelompok 4-nya ya. Silakan untuk waktu dan tempat, kelompok 1 dipersilakan. Om Swastiastu. Baik, Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Om Santi, Santi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Halo semua, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan canang sari yang kita bikin. Kita membuat canang sari dengan bentuk cepet. Ceper. Baik, silahkan dipresentasikan. Di dalam canang sari yang kita bikin, alasnya kita menggunakan cepet. Komponennya itu ada buah, pisang, Ya. tebu, polosan. Di mana nanta? Sepertinya tadi yang mulai dari kelompok 2 itu ada nanta Ya. yang semangat sekali untuk nulis. Mungkin bisa berbagi tips. Baik, anak-anak. Kelompok 7 sudah mengumpulkan KPD, silahkan dikumpulkan dulu. Sudah isi nama kelompoknya kan, Ge? Oke, anak-anak. Terima kasih banyak untuk kegiatan pembelajaran yang luar biasa. Antusias anak-anak juga dalam melaksanakan praktek. Ibu apresiasikan luar biasa dengan berbagai jempol. Ini kalau Ibu punya 10 jempol, naik semua jempol Ibu ke atas ya sayang ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, penilaian harian kita untuk kegiatan praktek berarti yang kalian hasilkan adalah produk beserta dengan kegiatan presentasi, itu sudah luar biasa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, hal menarik apa yang anak-anak dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Dari pengalaman buat ceper, ya Yuna silahkan. Pengalamannya itu saya bisa tahu cara bikin canang sari yang bagus. Oke, tahu katanya. Satu pengalaman Yuna yang didapat dari kegiatan kita hari ini adalah Yuna tahu cara pembuatan canang sari yang tepat, yang bagus, yang cantik. Jadi kita juga yang mengaturkannya juga senang nanti. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Kalau boleh Ibu tahu ini, ya kalau boleh Ibu tahu sekaligus kita juga evaluasi, kita refleksi diri, pengalaman yang mungkin kalau ada pengalaman yang kurang baik atau kurang memuaskan anak-anak dalam kegiatan kita hari ini ada nggak? Anak-anak bisa menikmati kegiatan pembelajaran dengan enak? Iya. Wih, berarti senang kalau diajak praktek lagi? Senang. Oke, gimana kalau minggu depan kita lanjutkan untuk pembuatan praktek daksine? Nah, seperti yang kalian aturkan di pelangkiran kelas, daksine sebagai salah satu media yang ada di Pejati. Sering lihat Pejati kan? Sering. Nah, minggu depan kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk melakukan praktek pembuatan daksine. Sebelum Ibu tutup kegiatan hari ini, ayo kita kuis terakhir. Mau nggak? Oke, anak-anak bisa perhatikan di sini. Nanti kalau yang bisa langsung ke depan untuk menjawab ya. Ada 4 pertanyaan lagi yang tersisa. Perhatikan baik-baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Hutang abadi. Abadi yang paling depan, yang sekan, yakin. Oke. Cek, mari cek. Good. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian luar biasa semangatnya, luar biasa motivasi belajarnya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Minggu depan seperti kesepakatan kita akan melakukan praktek pembuatan daksina. Berarti nanti untuk alat dan bahannya akan Ibu sampaikan lebih lanjut melalui grup kelas ya sayang ya. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, karena kita sudah buka dengan doa, sebagai wujud syukur kita sudah dilancarkan dalam kegiatan pembelajaran, mari kita akhiri juga dengan berdoa. Diambil sikap amustikarana anak-anak. Devinda silakan pimpin doa ke depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nama Swaha Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan dulu buat 73. Baik anak-anak, setelah ini anak-anak bisa istirahat. Kita akhiri pembelajaran dengan para mesanti. Doa